Kabar besar datang dari timnas Indonesia. Bek andalan Garuda, Elkan Bagot, akhirnya kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia setelah absen lebih dari 2 tahun. Pemanggilan ini dilakukan oleh pelatih baru Garuda, John Hartman, untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada akhir Maret mendatang. Terakhir kali Bagot membela Indonesia adalah saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Setelah itu, namanya sempat tidak masuk dalam beberapa agenda timnas. Kini, di era kepelatihan John Hartman, pintu timnas kembali terbuka untuk bek jangkung yang bermain di Inggris tersebut. Kehadiran Bagot diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Garuda saat Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 di Jakarta. Manchester United berpotensi mendapatkan dana besar dari bursa transfer musim panas 2026. Setan Merah dikabarkan bisa meraup sekitar $93 juta atau hampir 1,5 triliun rupiah dari penjualan dua penyerang mereka, Rasmus Højlund dan Marcus Rashford. Saat ini Højlund dipinjamkan ke Napoli dan tampil impresif dengan mencetak 13 gol. Jika klausul pembelian diaktifkan, MU bisa mendapat sekitar $51 juta. Sementara itu Rashford yang dipinjamkan ke Barcelona juga tampil tajam dengan kontribusi 20 gol, dan klub Katalan dikabarkan siap menebusnya sekitar $35 juta. Dana segar ini kemungkinan akan digunakan MU untuk memperkuat lini tengah, terutama karena Casemiro diprediksi akan meninggalkan klub di akhir musim. Beberapa nama gelandang seperti Carlos Baleba, Elliot Anderson, hingga Adam Wharton disebut masuk radar Manchester United untuk musim depan. Drama panas justru datang dari para legenda Manchester United. Legenda Setan Merah, Patrice Evra, meluapkan kemarahannya kepada Paul Scholes setelah kritik keras terhadap pelatih interim Michael Carrick. Semuanya bermula usai kekalahan MU dari Newcastle. Scholes menulis komentar pedas di media sosial yang menyindir Carrick. Evra langsung bereaksi keras. Ia bahkan berharap unggahan Scholes itu palsu atau akunnya diretas. Menurut Evra, saat klub sedang berjuang bangkit, para legenda seharusnya memberi dukungan, bukan justru menambah tekanan. Tak hanya Scholes, Evra juga menyindir Gary Neville dan Roy Keane, yang dianggap terlalu sering melontarkan kritik tajam. Kabar terbaru datang dari gelandang Mason Mount terkait masa depannya di Manchester United. Meski sempat diterpa rumor bakal hengkang pada bursa transfer musim panas, Mount ternyata tidak berniat meninggalkan Old Trafford. Laporan terbaru menyebutkan, pemain asal Inggris itu masih ingin bertahan dan membuktikan kemampuannya bersama MU. Ia merasa masih bisa memberikan kontribusi besar dan membalas kepercayaan klub. Sejak didatangkan dari Chelsea pada 2023 dengan nilai sekitar 55 juta pound sterling, perjalanan Mount di MU memang sempat terganggu cedera. Namun kini, pemain berusia 27 tahun itu memilih untuk tetap berjuang, memperbaiki performa, dan menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi bagian penting dari skuad Setan Merah. Jadi, alih-alih pergi, Mason Mount justru siap bertahan dan membuktikan dirinya di Manchester United. Meski performanya sempat banyak dikritik, klub berjuluk Setan Merah itu tetap memasang harga tinggi untuk kiper mereka, Andre Onana. Saat ini Onana sedang dipinjamkan ke klub Turki, Trabzonspor. Namun jika ada klub yang ingin membelinya secara permanen, Manchester United hanya bersedia melepasnya dengan harga lebih dari $50 juta AS, atau sekitar 847 miliar rupiah. Harga tersebut terbilang tinggi, apalagi performa Onana sejak didatangkan dari Inter Milan pada 2023 dianggap belum sesuai harapan. MU tampaknya ingin mengembalikan sebagian besar dana transfer yang dulu mereka keluarkan untuk memboyong kiper asal Kamerun tersebut. Masalahnya, selain harga mahal, Onana juga memiliki gaji besar yang mencapai sekitar $164.000 per pekan, sehingga tidak banyak klub yang sanggup menebusnya. Jika tak ada yang berminat, bukan tidak mungkin Onana kembali ke Old Trafford. Gelandang andalan Liverpool Alexis Mac Allister disebut mengalami penurunan performa bersama Liverpool FC musim ini. Legenda The Reds, Gary S1MC High Pronunciation Allister, mengungkap ada dua penyebab utama di balik menurunnya permainan sang gelandang asal Argentina. Penyebab pertama adalah masalah kebugaran di awal musim. Cedera ringan membuat Mac Allister beberapa kali keluar masuk skuad sehingga sulit menemukan ritme permainan terbaiknya.
Penyebab kedua adalah ketidakseimbangan tim, terutama setelah krisis pemain di posisi bek kanan. Absennya beberapa pemain membuat Dominik Szoboszlai sempat dimainkan di posisi bek kanan. Hal ini mengganggu keseimbangan lini tengah Liverpool yang biasanya diisi Szoboszlai, Mac Allister, dan Ryan Gravenberch. Meski sempat menurun, Mac Allister mulai menunjukkan tanda kebangkitan dan kembali menjadi starter reguler di beberapa laga terakhir. Kabar mengejutkan datang dari bek Manchester United, Harry Maguire. Ia baru saja divonis bersalah oleh pengadilan Yunani terkait insiden perkelahian dengan polisi saat liburan di Mykonos pada tahun 2020. Dalam putusan terbaru, Maguire dijatuhi hukuman 15 bulan 20 hari penjara bersyarat, yang berarti ia tidak perlu masuk penjara selama tidak melakukan pelanggaran lagi. Kasus ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah Maguire masih bisa tampil di Piala Dunia 2026? Secara aturan sepak bola, vonis tersebut tidak otomatis melarangnya bermain. Namun masalah bisa muncul saat pengurusan visa masuk ke Amerika Serikat, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Jika visa ditolak karena status hukumnya, peluang Maguire membela timnas Inggris bisa saja terancam. Meski begitu, Maguire tetap membantah semua tuduhan dan berencana mengajukan banding untuk membersihkan namanya. Rumor panas datang dari Liverpool. Posisi pelatih Arne Slot mulai disorot setelah performa The Reds dinilai belum konsisten musim ini. Tekanan semakin meningkat usai kekalahan 1-2 dari Wolverhampton di Premier League. Meski sempat membalas dengan kemenangan 3-1 di FA Cup, masa depan Slot di Anfield tetap jadi tanda tanya. Manajemen klub kabarnya sudah menyiapkan satu nama jika pergantian pelatih benar-benar terjadi. Menariknya, hanya ada satu kandidat kuat, legenda Liverpool, Xabi Alonso. Mantan gelandang The Reds itu disebut menjadi pilihan utama manajemen untuk mengambil alih kursi pelatih jika Slot gagal memenuhi target musim ini. Liverpool sendiri menargetkan finish minimal di 5 besar Premier League. Dengan sisa kompetisi yang semakin sedikit, nasib Arne Slot kini benar-benar berada di ujung tanduk. Tottenham Hotspur dikabarkan sedang mempertimbangkan keputusan mengejutkan, memecat pelatih mereka, Igor Tudor. Pelatih asal Kroasia itu baru saja ditunjuk sebagai manajer sementara Tottenham Hotspur pada Februari 2026. Namun performa tim yang terus menurun membuat posisinya kini berada di ujung tanduk. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Spurs justru menelan hasil buruk dan semakin dekat dengan zona degradasi. Situasi ini membuat manajemen klub mulai mencari opsi lain untuk menyelamatkan musim mereka. Salah satu nama yang muncul sebagai kandidat pengganti adalah pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi. Ia dikenal dengan gaya permainan menyerang dan sebelumnya sukses menangani beberapa klub di Eropa. Bahkan, laporan menyebut Tottenham sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan merekrut De Zerbi jika mereka benar-benar memutuskan berpisah dengan Tudor. Trent Alexander-Arnold kembali jadi sorotan di Spanyol. Meski Real Madrid berhasil menang 2-1 atas Celta Vigo, bek kanan asal Inggris itu justru dihujani kritik tajam dari media setempat. Kesalahan Trent saat mengawal bola panjang membuat pemain Celta Vigo berhasil melewatinya, sebelum akhirnya tercipta gol penyama kedudukan. Momen itu langsung memicu kritik keras dari media Spanyol. Beberapa media bahkan menyebut Trent terlihat tersesat saat bertahan dan menilai pertahanannya sangat lemah. Ada juga yang menyebut dia sebagai salah satu bek dengan pertahanan paling rapuh di La Liga. Ironisnya, di tengah kritik tersebut, Real Madrid tetap mengamankan kemenangan dramatis lewat gol Federico Valverde di akhir laga. Trent memang dikenal punya kemampuan menyerang luar biasa, tapi jika masalah bertahan ini terus berlanjut, posisinya di Real Madrid bisa saja mulai terancam. Kabar kurang baik datang dari Real Madrid. Gelandang andalan mereka, Jude Bellingham, diprediksi masih akan absen saat Los Blancos menghadapi Manchester City di Liga Champions. Pemain asal Inggris itu masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera hamstring yang didapat saat melawan Rayo Vallecano pada awal Februari. Cedera tersebut membuat Bellingham sudah melewatkan beberapa pertandingan penting bersama Real Madrid. Tim medis Madrid memilih berhati-hati dengan proses pemulihannya agar cedera tidak kambuh. Karena itu, laga kontra Manchester City dinilai datang terlalu cepat bagi gelandang berusia 22 tahun tersebut. Namun ada kabar sedikit melegakan bagi fans Los Blancos.
Real Madrid berharap Bellingham bisa kembali bermain saat derby Madrid melawan Atletico Madrid dalam waktu dekat. Jika pemulihannya berjalan lancar, sang bintang berpeluang comeback di laga panas tersebut. Liverpool sukses melaju ke perempat final Piala FA setelah menumbangkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 3-1 di Molineux Stadium. Namun, sorotan utama justru tertuju pada wonderkid berusia 17 tahun, Rio Ngumoha. Ngumoha dipercaya tampil sebagai starter di sisi kiri dalam skema 4-2-3-1 racikan pelatih Liverpool, Arne Slot. Meski masih sangat muda, ia tampil percaya diri dan menjadi salah satu motor serangan The Reds sepanjang pertandingan. Selama sekitar 69 menit di lapangan, Ngumoha mencatat 3 tembakan, 2 diantaranya tepat sasaran, serta akurasi umpan mencapai 91%. Pergerakannya juga beberapa kali merepotkan lini belakang Wolves. Walau tidak mencetak gol atau assist, kontribusinya membantu Liverpool meraih kemenangan lewat gol Andrew Robertson, Mohamed Salah, dan Curtis Jones. Kabar terbaru datang dari pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu memberi sinyal kuat bahwa dirinya kemungkinan besar masih akan bertahan di Etihad Stadium musim depan. Sebelumnya sempat muncul spekulasi bahwa Guardiola bisa saja meninggalkan Manchester City setelah hampir 1 dekade menukangi klub tersebut. Namun, kontraknya sendiri sebenarnya masih berlaku hingga tahun 2027. Guardiola mengakui timnya saat ini masih dalam proses perubahan dan belum sepenuhnya mencapai performa terbaik. Meski begitu, ia optimistis Manchester City akan tampil jauh lebih kuat pada musim depan. Menurutnya, jika tim mampu beradaptasi lebih cepat, peluang untuk bersaing di berbagai kompetisi tetap terbuka. Dengan pernyataan ini, para rival di Premier League sepertinya harus bersiap. Karena Guardiola yakin, Manchester City akan menjadi lebih berbahaya di musim mendatang. Pelatih Chelsea, Liam Rose Senior, memberikan pujian besar kepada striker andalannya, Joao Pedro. Menurut Rose Senior, penyerang asal Brasil itu kini sudah berada di level yang sama dengan striker top dunia seperti Erling Haaland dan Harry Kane. Pujian tersebut datang setelah Joao Pedro tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Chelsea menghancurkan Aston Villa 4-1 di Liga Inggris. Musim ini, Pedro sudah mencetak 17 gol di semua kompetisi, termasuk 14 gol di Premier League, dan menariknya tidak satu pun berasal dari penalti. Meski begitu, Rose Senior menegaskan dirinya tidak ingin membandingkan pemainnya secara langsung dengan Haaland. Namun satu hal yang pasti, sang pelatih mengaku tidak akan menukar Joao Pedro dengan striker manapun saat ini. Dengan usia yang masih 24 tahun, Joao Pedro bahkan disebut masih punya potensi untuk berkembang menjadi striker kelas dunia yang lebih mematikan.